Bagaimana memanfaatkan aplikasi Mendeley, Publish or Perish ya. Jadi memastikan bahwa mahasiswa itu mampu memanfaatkan berbagai aplikasi itu untuk kepentingan dalam hal penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat. Program studi ilmu administrasi bisnis ini tentunya mahasiswa itu akan dibekali dengan berbagai keahlian ya. Tadi kita sudah saya sebutkan tadi ada di governance ya, unsur governance-nya, kemudian unsur menginisiasi bisnis baru atau startup dan bagaimana mengelolanya gitu. Biasanya kan banyak tuh orang Pak kalau udah gagal nyerah langsung. Oh iya, iya. Nggak ngelakuin perubahan. Nah, tentunya kalau dengan adanya jurusan ini mereka jadi lebih menerima kegagalan tersebut sebagai pembelajaran gitu loh Pak. Ada satu sih tadi poinnya Pak yang Mas bisnis dan juga penelitian. Iya. Dan kebetulan nih Pak baru tahu sekarang nih lab penelitian dan kepala lab kita Hafiza tuh. Iya. Jadi fungsi dari lab penelitian itu sendiri apa sih Pak? Oke, jadi memang kalau di bidang sosial itu lab itu tidak sama ya dengan di bidang sains ya. Iya, dan jauh berbeda gitu ya Pak. Ya, jadi memang kalau orang bicara lab itu pasti bicara pakai baju dokter itu, baju panjang ya. Nah, kemudian tentunya megang tabung reaksi. Ngapa-ngapain alat kimia Pak. Ya. Jadi memang kalau di bidang sosial itu lebih ke arah ya bagaimana program studi itu ya, misalnya untuk urusan magang gitu ya. Kemudian juga ya bagaimana supaya mahasiswa itu yang terkait dengan interaksi dia dengan perusahaan-perusahaan ya. Nah, itu juga bagian menjadi tugas kepala lab di samping ya yang mengelola pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh program studi kita. Nah, seperti itu gitu. Jadi memang memastikan supaya skills ya dari mahasiswa yang kita harapkan itu sesuai dengan capaian yang kita harapkan. Yang diharapkan ya Pak. Mereka tetap diberikan fasilitas-fasilitasnya gitu. Ya, jadi memang lebih ke arah bagaimana skills ya, karena memang ini kan tadi tidak kita bicara di laboratorium ya. Nah, tapi memang terkait dengan kepala lab di bidang sosial lebih ke arah tadi ya, bagaimana skills ya yang dimiliki oleh mahasiswa. Misalnya kalau dikaitkan dengan penelitian itu kan misalnya ya bagaimana memanfaatkan aplikasi Mendeley ya, Publish or Perish ya, seperti itu yang jadi memastikan bahwa mahasiswa itu mampu memanfaatkan berbagai aplikasi itu untuk kepentingan dalam hal penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat. Gitu. Pengembangan diri mereka sebagai mahasiswa betul ya Pak. Iya, gitu. Pengembangan diri mereka. Nah, sedikit lagi nih Pak. Udah mendekati akhir nih. Jadi belakangan ini apalagi seperti pandemi ini nih Pak. Ya. Makin banyak nih aku lihat juga masyarakat yang udah mulai untuk mereka membuka usaha sendiri. Ya. Biarpun masih kecil-kecilan ataupun langsung kelas menengah. Nah, dan di masyarakat itu tentunya mereka nggak semuanya dari mahasiswa jurusan administrasi bisnis, bahkan para mahasiswa juga ada banyak tuh Pak yang buka usaha. Nah, dengan adanya itu Pak, kira-kira pertanyaannya sederhana sih Pak, emang masih tetap perlukah mempelajari ilmu administrasi bisnis ini Pak? Gitu. Ya. Dengan ada banyaknya. Ya, oke. Kalau dikaitkan dengan apakah bisa berusaha atau tidak atau berwirausaha ya dengan tidak atau tanpa belajar ilmu bisnis. Ya, saya punya pemikiran banyak jalan seperti peribahasa ya, banyak jalan menuju Roma ya. Menuju Roma ya. Misalnya gini lah ya. Ya kita ya bisa saja bermain sepak bola gitu kan. Tapi bagaimana bermain sepak bola dengan berbagai teknik, ya keahlian gitu kan. Tentunya ya itu kan ada ilmunya ya. Nah, ini kan kuliah di program studi ilmu administrasi bisnis ini tentunya mahasiswa itu akan dibekali dengan berbagai keahlian ya. Tadi kita sudah saya sebutkan tadi ada di governance ya, unsur governance-nya,
kemudian unsur menginisiasi bisnis baru atau startup dan bagaimana mengelolanya gitu. Jadi skop dari yang dipelajari itu kalau menurut saya komplit ya, yang memang yang bisa menjadikan alumni kita itu siap untuk terjun ke lapangan. Apakah dia mau jadi profesional ya, menjadi pekerja dulu, kemudian setelah dia mungkin mengumpulkan modal atau cukup pengetahuannya di lapangan, dia kemudian membangun bisnis sendiri sebagai entrepreneur. Sebagai entrepreneur dengan berbagai keilmuan yang sudah kita dipelajari di program studi ini. Jadi ya bisa saja orang tanpa belajar bisnis itu punya usaha, tapi usaha yang bagaimana yang dia jalankan itu kan sangat terkait dengan pengetahuan yang dia miliki ya. Seperti itu. Oke, berarti konsep misalnya kayak dia dalam membuka bisnis tuh errornya lebih sedikit lah gitu ya. Errornya lebih sedikit karena udah mateng nih dalam 4 tahun dalam pembelajaran gitu ya Pak. Karena kan dalam bisnis itu kan ada satu hal yang istilahnya cost ya, atau biaya itu kan sesuatu yang pasti ya. Sementara profit itu sesuatu yang belum pasti. Ya, belum pasti gitu. Kita hanya bisa prediksi ya, dengan banyak mempelajari seperti manajemen risiko, kemudian kita misalnya belajar di bagaimana consumer behavior ya, belajar marketing juga, kemudian kreativitas. Mudah-mudahan seperti yang tadi ya tingkat gagal atau error kegagalan itu bisa diminimalisir gitu kan. Jadi itu yang menurut saya penting kita belajar di program studi ini. Dan juga tentunya kayak sumber daya manusianya pun jadi, biasa kan banyak tuh orang Pak kalau udah gagal nyerah langsung. Nggak ngelakuin perubahan. Nah, tentunya kalau dengan adanya jurusan ini mereka jadi lebih menerima kegagalan tersebut sebagai pembelajaran gitu loh Pak. Itu memang kita tekankan ya. Jadi 2 hal itu yang menjadi fokus kita untuk kedepannya ya, menjadi wirausaha ya, entrepreneurship dan menjadi profesional. Ya. Okay. Kayaknya udah semua sih Pak, udah semua yang pengen mahasiswa tahu dan atau calon-calon mahasiswa administrasi bisnis yang pengen tahu mereka udah terjawab semua sih Pak. Ya, mudah-mudahan ya. Dan kelihatannya itu aja sih dulu Pak. Poin-poin pentingnya juga udah aku tanyain semua ke kerisauan-kerisauan yang calon-calon mahasiswa ini juga udah aku tanyain, dan terima kasih banyak lah untuk Bapak yang udah menyempatkan waktunya nih Pak untuk datang. Padahal kamu juga tahu nih Bapak lagi sibuk-sibuknya sebagai kepala prodi kan Pak, banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Iya. Oh, satu lagi nih Pak, agak kepo juga nih Pak. Apa itu? Apa sih Pak perubahan yang pengen Bapak terapkan sebagai kepala prodi ilmu administrasi bisnis yang baru nih Pak? Tentunya memang saat ini di dunia pendidikan memang sedang banyak mengalami perubahan ya. Misalnya bagaimana seluruh program studi ataupun perguruan tinggi itu harus menerapkan yang namanya MBKM. MBKM itu apa tuh Pak? MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi yang memungkinkan mahasiswa itu ya bisa belajar di luar universitas, di luar program studi, ataupun di program studi yang sama tapi di perguruan tinggi yang berbeda. Ya, jadi sekarang ini bahwa tantangan yang dihadapi di dunia kerja itu menjadi sangat sangat kompleks ya. Sehingga skill atau keahlian yang dimiliki itu pun tidak bisa hanya satu bidang ya, tapi beberapa bidang gitu kan. Jadi memang tantangan yang paling kalau menurut saya yang harus dihadapi itu ya bagaimana mengimplementasikan MBKM itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Di samping tentunya
ya bagaimana peningkatan pelayanan kepada mahasiswa ya, kepada mahasiswa, apakah itu dari sisi administrasi ataupun penyelesaian masalah studi ya, karena itu menjadi ukuran dari dari kementerian untuk terkait dengan pencapaian akreditasi, selain juga ya tridharma ya. Nah, jadi sekarang dosen itu mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian. Mahasiswa pun diminta terlibat juga dalam hal penelitian dan hal pengabdian. Berarti dosen itu sekarang nggak sekedar hanya mengajar ya Pak? Iya, dan sekarang ini memang ya kita harus tetap banyak belajar ya terkait dengan perkembangan yang ada ya, karena apalagi situasi sekarang ini orang mengatakan tsunami digital ya. Dan terus terang tantangan juga mungkin bukan saya saja ya, dosen-dosen juga harus siap untuk menghadapi bagaimana perubahan yang terjadi saat ini. Digitalisasi ya, besar-besaran kalau sekarang Pak. Digitalisasi, bahkan sekarang ada orang yang mengatakan seberapa digital Anda. Iya. Mau nggak mau harus siap di depan layar gitu Pak. Mau tidak mau harus siap untuk menghadapi apa yang sedang melanda dunia ini. Iya. Dan itu memang akan di dunia kerja ya, di dunia pendidikan itu akan akan terdampak semuanya. Pasti. Jadi ada tantangan dari organisasi ya, dan ada juga tantangan secara personal kepada saya sebagai dosen dan mungkin juga dosen-dosen yang lain ya, seperti itu. Oke. Berarti perubahannya tetap mengikuti perubahan yang terjadi juga tentunya. Iya ya, karena kan kita memang kan program studi bisnis ya, karena beradaptasi. Iya, tidak mungkin kita tidak melakukan perubahan gitu Iya, ya. betul. Ya, seperti ya tidak ada yang konstan ya. Semua mengalami perubahan. Dan orang yang bisa bersaing itu orang yang adaptif ya terhadap perubahan ya. Kita bisa punya contoh lah ya, kalau kita tidak bisa berubah maka kita akan mungkin tergilas ya oleh persaingan yang ada ini. Oke. Itu Ricky. Kelihatannya udah terjawab nih Pak. Rasa penasaran saya. Rasa penasaran. Ya. Oke. Terima kasih sekali lagi lah kalau ucapin kepada Bapak yang udah memberikan waktu dan kesempatan untuk hadir di acara podcast perdana nih Pak. Podcast perdananya Ilmu Administrasi Bisnis. Oke. Semoga yang kayak saya bilang tadi, teman-teman semua pertanyaan-pertanyaannya, kerisahan-risahan hatinya udah terjawab nih langsung oleh Kepala Prodi kita, Bapak Onan Marakali. Oke, terima kasih buat Pak Onan, dan sekian podcast kita, dan semoga nih teman-teman semuanya podcast ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Udah banyak juga ilmu-ilmu yang diberikan. Mungkin teman-teman mungkin akan jadi lebih yakin untuk memilih program studi ilmu administrasi bisnis. Ya, betul. Iya. Oke, pantengin terus podcast-podcast kita selanjutnya, dan bye. Dadah Pak kamera.